Berarti orang yang dipanggil Bapak itu yang nyuruh semua karyawan nyerahin kakak sama akte kelahiran. Bapak. Jangan-jangan orang yang dipanggil Bapak itu adalah Pak Baskara. Tapi bagaimana cara mastiin soal ini? Tante Peri! Kayla! Halo! Tante, aku kangen banget sama Tante Peri. Ya, halo. Iya, Ma. Papa ini di mana sih? Kok pergi? Papa kan lagi sakit. Pak, please deh. Papa tuh harus aware dengan kesehatan Papa sendiri. Aku lagi di kuburan. Ada temen deketku meninggal, jadi aku harus ziarah ke makamnya. Bener, Papa pergi ke kuburan. Bukan ke tempat selingkuhan Papa atau perempuan lain. Terserah kamu lah. Nggak ada gunanya ngomong sama kamu. Kok malah dimatiin sih? Belum selesai bicara malah dimatiin. Udah, kamu tenang ya. Gak usah emosi. Kan ada aku di sini. Oke? Udah sayang. Hasil investigasi dari tim kami, penyebab kebakarannya itu karena korsleting listrik. Apa ada kompensasi, Pak? Kami dari Yudhistira Hospital memberikan kompensasi kepada korban kebakaran. Dan kita juga akan memberikan free layanan kesehatan juga kepada para korban. Kami dari Yudhistira Hospital, mewakili Cakra Dinata Group, meminta maaf sebesar-besarnya kepada para korban. Apa ada kemungkinan kebakaran ini unsur sabotase? Kan Yudhistira Hospital lagi viral karena liputan sebelumnya. Apa karena reputasi meningkat dan pesaing bisnis gak terima terus bikin kebakaran itu? Kami tidak mau berasumsi, tapi untuk sementara waktu, fakta yang kita temukan itu penyebabnya adalah murni karena korsleting. Pras, kamu cari tahu sampai di mana kecurigaan Romeo kepada kamu. Kamu harus lidiki, dia tahu apa aja tentang kamu. Siap sayang. Pras, ini kan di kantor. Nanti kalau ada yang lihat bahaya. Ajeng, suami kamu kan lagi nggak ada. Siapa sih yang berani masuk ke ruangan kamu, kecuali suami kamu? Tapi kita harus hati-hati, Pras. Hati-hati. Oke, aku bakalan selidikin Romeo. Hati-hati ya. Ingat, ini masalah nggak main-main. Bukan masalah sepele ini. Oke? Oke, kamu tenang aja. Aku bakal ngelakuin dengan baik. Baik, Bapak. Saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Tapi sayangnya tidak ada satupun karyawan yang orang tuanya bernama Ratih dan Yoga, Pak. Terima kasih atas laporannya. Baik, Bapak. Sama-sama. Nyari anak Rati itu bener-bener nyusahin ya. Belum lagi gue harus matahin kecurigaan Romeo atas kebakaran rumah sakit. Gue harus cari tahu nih, Romeo tahu apa soal itu.
Berarti orang yang dipanggil Bapak itu yang nyuruh semua karyawan nyerahin kakak sama akte kelahiran. Bapak. Jangan-jangan orang yang dipanggil Bapak itu adalah Pak Baskara. Tapi bagaimana cara mastiin soal ini? Tante Peri. Kayla, halo. Tante, aku kangen banget sama Tante Peri. Tante juga kangen banget sama Kayla. Kayla itu ngambek. Katanya dia mau ketemu sama Tante Perinya, ya kan? Sampai ada yang ngambek loh karena pengen ketemu Tante Peri. Udah lama gak ketemu ya? Iya, Tante. Kamu gimana kabarnya, sehat? Sehat, Tante. Tante juga kan? Alhamdulillah Tante sehat. Gimana Kayla? Happy nggak ketemu sama Tante Peri? Iya, Pak. Aku happy banget. Oh iya Yasmin, saya baru inget. Saya itu ada jadwal untuk ngecek ke proyek. Tapi karena ada Kayla, saya jadi bingung. Boleh nggak? Saya minta tolong sama kamu nih. Tolong anterin Kayla ke rumah. Bisa nggak ya? Kebetulan banget. Ini bisa jadi kesempatan besar buat aku. Supaya bisa cari tahu langsung dari sumbernya soal keluarga Cakradinata. Boleh Pak, nanti saya anterin Kayla pulang. Nanti saya pesenin taksi online. Oh nggak usah. Nanti pakai driver kantor aja. Ah, oke. Yaudah, kalau gitu saya antar ke depan ya. Kebetulan supir udah nunggu. Iya Pak. Ayo. Ayo. Mbak Alisha, apa peran Mbak Alisha sebagai orang yang mempromosikan nama Rumah Sakit Yudhistira dalam musibah kebakaran ini? Pastinya saya akan tetap meyakinkan masyarakat untuk mempercayai Rumah Sakit Yudhistira sebagai rumah sakit terbaik. Jadi mereka yang perlu berobat atau perlu dirawat di rumah sakit ini tidak perlu takut lagi, karena pastinya kami akan meningkatkan keamanan agar kejadian kebakaran tidak akan terjadi lagi. Ngomong-ngomong, Mbak Yasmin kemana ya Mbak? Kok nggak kelihatan? Dengar-dengar Mbak Yasmin sempat kejebak kebakaran. Yasmin baik-baik aja. Dia lagi kerja di kantor Cakradinata, makanya nggak bisa datang hari ini. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Titip salam ya Mbak buat Mbak Yasmin. Iya, nanti saya sampaikan. Apaan sih nih wartawan? Kok pada nanyain Yasmin? Nggak penting banget, bikin kesel aja. Oh iya Mbak, Mbak Yasmin sama Dokter Romeo kayaknya cocok deh. Kemarin kan sempat viral kan? Iya Mbak, kapan kapelan lagi tuh? Dirga. Gue baru mau nyamperin ke ruangan lu. Gimana lo? Udah dapat informasi soal Pak Pras? Lu yakin mau ngomongin di sini? Kita cari tempat lain aja lah. Nanti ada yang denger lo. Gue gak punya waktu. Gimana? Gue udah cek soal si Pras ini. Profilnya semuanya bersih, nggak ada yang aneh. Gue juga udah cek semua latar belakang pendidikannya dia. Dan nggak ada kejanggalan sama sekali. Dan juga dia nggak ada catatan kriminal atau kejahatan apapun. Tapi menurut pengalaman gue tuh gak bisa dijadiin patokan. Orang jahat seperti mereka tuh pinter untuk nge-cover catatan kriminal mereka. Kita harus tetap waspada sama orang seperti itu. Iya, gue setuju sama pemikiran lu sih. Gue juga mikirin hal yang sama soal si Pras ini. Tapi Ron, intinya, lu harus hati-hati dan waspada lagi. Apalagi sekarang lu udah tinggal bareng lagi sama keluarga lu. Ya lu benar. Gue berutang budi sama keluarga Cakradinata. Karena gue dibesarin sama mereka, gue dirawat sama mereka sampai gue bisa sesukses sekarang. Gue sayang sama mereka, cuman gue tuh ngerasa kalau mereka tuh nyimpan rahasia sangat besar. Gue harus bisa ungkap itu. Yaudah, intinya gini, gue tetap minta tolong sama lo, tolong selidikin bokap gue, Hero. Dan cari tahu juga siapa yang udah nusuk bokap gue sampai dia meninggal. Sama satu lagi, tetap cari tahu soal Pak Pras. Siap. Gue akan selidikin terus. Ya. Thanks ya. Sayang, nanti
jangan ngerepotin Tante Yasmin, oke? Kamu harus nurut sama Tante Yasmin, gak boleh nakal.